kok makanannya dijaga tapi asam uratnya tinggi. Nah mungkin Assalamualaikum, hai semuanya. Udah lama banget saya nggak ngebahas seputar informasi kesehatan ke teman-teman. Dan kali ini saya kembali akan membahas mengenai informasi kesehatan. Di antaranya ada 3 jenis penyakit yang kebanyakan orang mengalaminya. Dan mungkin teman-teman yang sekarang sedang menonton sedang mengalami, atau mungkin memang mencari cara untuk mencegah dari ketiga penyakit yang akan saya jelaskan ini. Nah, yang akan saya jelaskan ini ada penyakit asam urat, kemudian ada hipertensi atau tekanan darah tinggi, dan yang terakhir adalah kolesterol. Oke, kita akan bahas terlebih dahulu mengenai asam urat. Jadi sebenarnya nama penyakitnya itu bukan asam urat ya. Jadi kalau dalam istilah medis itu disebut gout. Merupakan jenis radang sendi yang terjadi karena adanya penumpukan kristal asam urat gitu ya, atau kadar asam urat di dalam tubuhnya itu tinggi sehingga menimbulkan beberapa keluhan yang teman-teman mungkin sebut nama penyakitnya itu asam urat. Nah, padahal asam urat sendiri merupakan hasil akhir dari pemecahan suatu zat yang bernama purin ya teman-teman. Nah, jadi purin ini ada di dalam tubuh kita sendiri, tapi juga ada di makanan, baik itu tanaman maupun hewan ya. Asam urat sendiri sebenarnya memiliki fungsi ya bagi tubuh, diantaranya untuk regenerasi sel dan juga bermanfaat sebagai antioksidan. Lalu gimana kok bisa sih muncul penyakit gout, atau teman-teman yang sering bilang penyakit asam urat yang salah satu cirinya itu kerasa kebas atau sakit di bagian persendian? Nah, jadi saya akan jelaskan terlebih dahulu mengenai fungsi ginjal ke teman-teman. Nah, jadi ginjal di tubuh kita itu salah satu fungsinya adalah menyaring hasil metabolisme tubuh yang berada di dalam darah dan membuang hasil metabolismenya itu dalam bentuk urin atau air seni ya teman-teman. Akan tetapi jika fungsi ginjal kita terganggu atau mengalami kesulitan dalam memproses asam urat tadi yang seharusnya dibuang dalam bentuk urin, otomatis asam urat di dalam tubuh kita, di dalam darah kita itu akan menumpuk, dan itulah yang menyebabkan penumpukan kristal asam urat dan menimbulkan keluhan. Nah, keluhannya apa aja? Gejala yang terjadi ketika seseorang mengalami asam urat jika kadar asam uratnya sudah tinggi. Untuk gejalanya ini dapat menyerang di bagian persendian biasanya ya, baik itu sendi besar ataupun sendi kecil. Sendi besar itu kayak misalnya pergelangan tangan, pergelangan kaki. Sendi kecil itu bisa kita rasakan keluhannya di bagian jari-jari tangan ataupun jari-jari kaki. Rasanya itu dapat berupa nyeri, kemudian rasa panas, lalu juga kadang disertai pembengkakan, atau nggak jarang juga teman-teman yang mengalami asam urat tinggi itu akan merasakan kebas. Lalu jika asam urat tidak diobati, apakah ada dampaknya? Tentu ada, pasti akan menimbulkan rasa tidak nyaman, kesulitan bergerak, kemudian dari rasa tidak nyaman itu juga bisa mengganggu kita untuk beristirahat, untuk tidur karena adanya keluhan yang tadi saya jelaskan, dan kemudian juga bisa merusak ginjal. Jadi bisa terkena penyakit batu ginjal karena penumpukan asam urat di dalam tubuh itu akan membuat kinerja ginjal kita itu semakin berat. Kemudian saya juga akan sedikit ngebahas faktor resiko kenapa seseorang bisa terkena asam urat. Jadi bukan hanya dari makanan aja, tapi dari jenis kelamin tuh bisa ya. Jadi untuk cowok, untuk pria, dari penelitian itu lebih cenderung akan besar resikonya untuk mengalami asam urat Kelebihannya, karena dibandingkan pada wanita. wanita Kenapa? memiliki Karena hormon wanita estrogen ini yang punya berperan dalam kelebihan. perbaikan dan regenerasi ginjal melalui reseptornya. Selain itu, faktor usia juga dapat meningkatkan terjadinya resiko peningkatan asam urat, karena memang fungsi organ tubuh yang mulai menurun dikarenakan faktor usia yang semakin tua. Kemudian juga pada wanita yang telah mengalami menopause, hormon estrogen juga kadarnya mulai menurun sehingga fungsinya pun akan menurun. Kemudian yang ketiga, karena makanan seperti yang saya jelaskan tadi, makanan-makanan yang memang memiliki kadar purin yang tinggi, seperti misalnya jeroan kalau di hewan, kemudian juga di seafood, makanan laut seperti kerang, kemudian juga kalau di tumbuhan melinjo atau bentuk olahannya itu emping. Nah, itu makanan yang memang memiliki purin tinggi, dan memang kalau teman-teman sudah memiliki asam urat sebaiknya dibatasi atau sebaiknya melakukan diet ketat terhadap makanan-makanan yang berpurin tinggi. Terakhir adalah bagi teman-teman yang memiliki obesitas, ini ada kaitannya mengenai asam urat. Mungkin saya akan jelaskan lebih detail lagi di
lain video khusus mengenai asam urat karena nanti masih ada 2 pembahasan penyakit yang saya akan jelaskan. Dan itu dia faktor resiko yang dapat meningkatkan terjadinya asam urat. Dan untuk cara mencegahnya seperti apa? Cara mencegahnya tentu menjaga pola hidup sehat ya, perbanyak minum air putih, makan makanan yang sehat, kurangi junk food, makanan instan karena ini ada kaitannya dengan ginjal ya. Karena kalau bagi teman-teman yang mungkin kok makanannya dijaga tapi asam uratnya tinggi, nah mungkin fungsi ginjalnya kurang baik sehingga proses pembuangan asam uratnya itu tidak maksimal gitu ya di dalam tubuhnya. Jadi memang perbanyak minum air putih, perbaiki pola hidup yang benar karena itu dapat membantu organ-organ di dalam tubuh kita itu dapat bekerja dengan maksimal. Selanjutnya tentunya harus mengurangi, membatasi makanan yang mengandung purin yang tinggi, terutama buat teman-teman yang memang sudah mengalami asam urat atau kalian bisa melakukan puasa ya. Oke, itu dia mengenai asam urat. Sekarang kita lanjut ngebahas mengenai tekanan darah tinggi ya atau hipertensi. Jadi tekanan darah tinggi ini merupakan tekanan darah yang memang tinggi melebihi batas normal. Jadi ada batas ambangnya harus berapa. Dan untuk setiap usia itu range normalnya bisa berbeda ya dibandingkan usia muda. Dan untuk mendiagnosa seseorang mengalami hipertensi atau tekanan darah tinggi itu nggak cukup dari 1 kali pemeriksaan. Karena apa? Karena tekanan darah tinggi ini juga bisa dipengaruhi oleh faktor luar, kayak misalnya kalau kalian habis berjalan, berlari, lagi cemas, lagi stres, lagi deg-degan. Nah itu ketika diperiksa tensinya, diperiksa tekanan darahnya bisa tinggi ya teman-teman. Jadi perlu pemeriksaan setidaknya 2 kali secara berturut-turut ya. Dan sekarang kita akan sedikit ngebahas mengenai batasan normalnya. Jadi batasan normalnya itu tidak lebih dari 120 untuk sistoliknya. Sistolik itu bagian atasnya, dan untuk bagian bawahnya itu tidak lebih dari 90 mmHg. Untuk bagian bawahnya disebut diastolik. Jadi kalau kalian pernah dengar ketika diperiksa, oh tekanan darahnya 120/90. Nah yang 120 itu sistolik, yang bagian bawahnya itu diastolik. Lalu apa sih sebenarnya yang menyebabkan terjadinya hipertensi atau tekanan darah? Nah sebenarnya sampai saat ini itu belum diketahui secara pasti, tapi memang banyak teori yang menyatakan penyebab tekanan darah tinggi atau hipertensi itu karena terjadinya penyempitan pada pembuluh darah. Jadi pembuluh darah kita itu secara alami bisa menyempit dan membesar sendiri seperti selang gitu. Jadi pembuluh darah kita tuh elastis ya teman-teman. Cuma memang ada teori yang menyatakan terjadi kekakuan di pembuluh darah yang menyebabkan terjadinya hipertensi, itu salah satunya. Tetapi walaupun memang penyebabnya belum diketahui secara pasti, ada faktor risiko yang dapat memicu terjadinya hipertensi atau tekanan darah tinggi. Sepertinya adanya riwayat keturunan keluarga, misalnya dari ayah atau ibu mengalami hipertensi, itu resiko di anaknya akan jauh lebih besar dibandingkan orang-orang yang memang tidak memiliki riwayat hipertensi di keluarganya. Kemudian obesitas dan juga gaya hidup yang tidak sehat seperti merokok, alkohol itu dapat meningkatkan terjadinya hipertensi atau tekanan darah tinggi. Kemudian yang paling sering dibicarakan orang-orang penyebab dari hipertensi adalah mengkonsumsi garam. Sebenarnya bukan garamnya tapi lebih ke kandungan natrium yang ada di dalam garam tersebut. Jadi kalau misalnya kalian makan makanan instan, memang kelihatannya ini kayaknya nggak menyebabkan hipertensi gitu. Padahal kalau misalnya kalian lihat di situ ada tulisan natriumnya dan cukup tinggi, nah itu bisa menyebabkan atau menjadi pemicu terjadinya hipertensi gitu ya. Jadi memang harus teliti atau selektif memilih makanan instan. By the way, untuk gejala hipertensi atau tekanan darah tinggi apa sih? Nah diantaranya memang bagi beberapa orang ada yang tidak merasakan gejala apapun sampai pada akhirnya baru merasakan ketika sudah parah gitu tekanan darah tingginya, seperti misalnya pusing, sakit kepala, kemudian juga penglihatan terganggu, kemudian juga dapat disertai di bagian dada, kemudian jantung terasa berdebar-debar dan mudah lelah. Nah, untuk hipertensi atau tekanan darah ini tidak bisa disepelekan ya teman-teman. Bagi teman-teman yang memang memiliki tekanan darah tinggi, harap segera hubungi atau konsultasi ke dokter untuk dapat pengobatan yang lebih lanjut. Karena komplikasinya nggak main-main ya, diantaranya bisa menyebabkan stroke karena aliran darah ke otak itu bisa tidak lancar dan dapat merusak
saraf-saraf yang ada di otak, menyebabkan stroke, kemudian juga menyebabkan gagal ginjal. Karena tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol dapat menyebabkan arteri di sekitar ginjal menyempit, melemah, dan membuat ginjal tidak berfungsi dengan baik. Kemudian juga dapat menyebabkan gangguan saraf dan dapat mengganggu penglihatan akibat tekanan darah tinggi. Nah, untuk cara mencegahnya gimana nih, atau supaya tekanan darah kita itu lebih terkontrol? Yang pastinya adalah sekali lagi menjaga pola hidup sehat seperti yang saya jelaskan mengenai penyakit asam urat tadi. Pola sehat itu penting karena dapat membuat organ-organ tubuh kita itu dapat berfungsi dengan baik, dengan maksimal. Pola hidup sehat itu olahraga, makan makanan yang memang nutrisinya baik, tepat, kemudian juga bagi penderita darah tinggi kurangi konsumsi garam, kemudian juga teman-teman bisa melakukan puasa. Kemudian bagi teman-teman yang sedang mengalami hipertensi tapi merokok, sebaiknya kalian kurangi merokok atau berhenti merokok. Alasannya karena merokok ini dapat merangsang simpatis, saraf simpatis, sehingga memicu kerja jantung lebih cepat dan membuat peredaran darah mengalir lebih cepat dan terjadi penyempitan pembuluh darah. Dan ini juga ada kaitannya dengan karbon monoksida dari efek merokok itu sendiri ya. Dan ini nanti mungkin saya akan jelaskan di next video lebih detail mengenai hipertensi atau tekanan darah tinggi. Nah, kemudian alkohol. Nah, ini alkohol juga sebaiknya dikurangi atau sebaiknya nggak usah sama sekali, karena ini juga dapat menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan darah tinggi. Kemudian juga kalian bisa melakukan olahraga. Loh, kok olahraga? Katanya kalau aktivitas kayak berlari dan kerja berat itu dapat meningkatkan darah tinggi, kenapa harus olahraga? Olahraga dapat membantu menjaga stamina tubuh, mengontrol berat badan supaya tidak obesitas atau terjadi berat badan berlebih gitu ya. Dan ini dapat membuat tubuh kita menjadi lebih sehat. Tetapi memang olahraganya itu jangan olahraga yang berat, tapi olahraga-olahraga yang memang cukup ringan. Dan pastinya saat olahraga ini kalian juga harus diimbangi dengan istirahat yang cukup. Bukan hanya cukup, tapi istirahat yang berkualitas untuk kembali mengistirahatkan tubuh kalian yang memang sudah lelah dari aktivitas fisik dan juga olahraga ya. Jadi itu dia mengenai hipertensi atau tekanan darah tinggi. Sekarang kita lanjut ke pembahasan terakhir, yaitu kolesterol. Nah, untuk kolesterol ini sebenarnya pembahasannya lebih luas lagi. Jadi kolesterol, orang-orang sering mensalahartikan kalau kita makan sesuatu itu dapat menyebabkan kolesterol. Jadi kelihatannya kayak hanya dari makanan gitu yang menyebabkan kolesterol. Padahal sebenarnya tubuh kita pun memiliki kolesterol ya teman-teman, dan itu diproduksi di bagian hati kita salah satunya. Dan kolesterol ini memiliki fungsi dan peran yang baik untuk tubuh kita, seperti pembentukan vitamin D dan juga pembentukan hormon gitu ya. Jadi memang kolesterol ini tidak selalu jahat gitu ya, tidak selalu merugikan. Kolesterol juga memiliki fungsi yang baik untuk tubuh kita. Nah, untuk kolesterol ini terbagi menjadi dua ya teman-teman. Jadi ada HDL dan juga LDL. HDL ini adalah kolesterol baik atau high density lipoprotein yang fungsinya untuk membersihkan kolesterol dari berbagai organ termasuk pembuluh darah dan membawanya kembali menuju hati. Kemudian juga ada LDL. LDL ini adalah low density lipoprotein. Ini kebalikannya ya, seperti yang saya bilang tadi. Ini memiliki peran sebagai pembawa kolesterol dari hati ke berbagai organ dan menjadi jahat LDL ini jika memang terjadi penumpukan jumlah LDL-nya itu tinggi atau banyak di dalam tubuh. Nah, untuk kadar kolesterol sendiri itu sebenarnya kalau kalian periksa pakai alat yang seperti ini itu kadar batasannya itu tidak lebih dari 200. Itu adalah pemeriksaan kolesterol total. Jadi total yang maksud total itu gabungan dari LDL dan juga HDL dan juga ada satu lagi trigliserida. Terus apa sih yang menyebabkan kadar kolesterol dalam tubuh kita itu tinggi atau disebut juga hiperkolesterolemia. Jadi nama penyakitnya itu bukan kolesterol. Jadi kalau kolesterol itu seperti yang saya jelaskan tadi, merupakan salah satu jenis lemak yang dihasilkan oleh hati ya teman-teman. Dan penyebabnya ini bisa karena faktor keluarga. Jadi ada
keturunan dari lahir, misalnya bapak atau ibu kalian punya riwayat kolesterol, kalian lebih akan mudah mengalami kolesterol pula. Kemudian juga karena mengkonsumsi terlalu banyak makanan yang memang memiliki kandungan lemak jenuhnya tinggi seperti daging merah gitu ya. Kemudian juga menderita obesitas ya, atau indeks massa tubuhnya itu di atas normal. Kemudian jarang beraktivitas, kurang olahraga, pola hidup yang kurang sehat itu juga dapat meningkatkan risiko terjadinya hiperkolesterolemia ya. Jadi solusinya apa untuk mengobati atau mengurangi kadar kolesterol? Yang pastinya sekali lagi seperti yang saya bilang sebelum-sebelumnya, yaitu menjaga pola hidup sehat, menjaga makanan yang bernutrisi ya, pilih makanan yang bernutrisi dan juga kurangi makanan instan dan kurangi makanan yang memang dapat memicu terjadinya kolesterol tinggi. Kemudian juga kurangi merokok atau sebaiknya sama sekali nggak usah merokok, dan juga minuman beralkohol. Dan kalau misalnya kalian punya kolesterol, tentunya sebaiknya harus konsultasi dan segera diobati, karena komplikasi kolesterol ini juga cukup berbahaya ya teman-teman. Nah, yang pertama komplikasinya yaitu adalah tekanan darah tinggi. Nah, ini karena terjadinya penyempitan pembuluh darah akibat kolesterol yang terlalu tinggi. Kemudian juga dapat menyebabkan serangan jantung karena adanya penumpukan plak di pembuluh darah. Dan bahayanya ini kalau misalnya plaknya menghambat aliran darah, itu juga dapat menyebabkan stroke ya teman-teman. Dan itu dia secara keseluruhan mengenai penyakit yang sering terjadi di masyarakat Indonesia. Dan pastinya untuk mencegah penyakit-penyakit tadi atau menjaga, mengontrol penyakit yang kalian menderita, kalian harus menjaga pola hidup sehat, dan kalian juga bisa melakukan pencegahan atau menambahkan suplemen alternatif yang bisa kalian konsumsi seperti dari Korat ini. Jadi ini adalah dua produk dari Korat, jadi ada madu dan juga ada teh herbal dari Korat. Nah, jadi memang produk Korat ini merupakan produk herbal dengan bahan alami yang berkualitas tinggi yang memang dapat membantu mengatasi permasalahan seperti kolesterol, asam urat, dan juga hipertensi. Memang Korat ini mengandung beberapa zat aktif seperti flavonoid, alkaloid, dan tanin, di mana manfaatnya dapat mengatasi kolesterol, asam urat, dan darah tinggi, mengatasi nyeri tengkuk, nyeri sendi, dan sakit kepala, mengatasi kesemutan, menjaga kesehatan jantung, memperlancar peredaran darah, jadi bisa membantu menghancurkan penyumbatan lemak darah dari tubuh. Dan jadi produk Korat ini diminumnya 2 kali setiap pagi dan malam, dan kalian gak usah khawatir karena produk Korat ini sudah BPOM serta halal ya teman-teman. Nah, untuk cara minumnya ini diminum 2 kali sehari setiap pagi dan juga malam. By the way, Korat sudah direview oleh para artis seperti Ashanty, Sule, Shireen Sungkar, Anang Hermansyah, Mama Dede, Jaja Miharja, dan masih banyak lagi. Korat juga sudah diliput oleh banyak media berita nasional, serta Korat telah menerima penghargaan Super Brand Winner 2023 sebagai obat kolesterol dan asam urat terbaik di Indonesia. Dan gak hanya itu, Korat juga sudah diuji dan direview oleh Tirta, Dr. Jeffrey, Dr. Akbar Baza, dan Dr. Firdausi. Dan yang terakhir, Korat telah memiliki ribuan testimoni yang bisa kalian lihat di sini. Dan memang kalau misalnya teman-teman ingin mencegah dari penyakit asam urat, kolesterol, ataupun hipertensi, kalian bisa mengatur pola hidup yang sehat, istirahat cukup, dan kalian bisa menambahkan suplemen atau konsumsi produk dari Korat ini. Dan buat teman-teman yang sedang menjalankan pengobatan penyakit yang tadi saya jelaskan, kalian bisa berkonsultasi ke dokter, kalian tetap melakukan pengobatan dari dokter, dan kalian juga bisa sambil minum produk dari Korat ini, baik madunya ataupun tehnya. Dan itu dia mengenai penjelasan saya di video ini mengenai 3 penyakit yang sering terjadi di masyarakat. Dan kalau misalnya penjelasannya kurang detail, kalian bisa tanyakan di kolom komentar, atau nanti saya akan bikinin video per penyakit lebih detail ya. Dan sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.